Di sebuah kampung kecil, di kaki bukit barisan, hiduplah seorang pemuda bernama Sandi. Tubuhnya kekar, otot-ototnya menonjol seperti pahatan batu. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Sandi sudah berada di pinggir sungai, mengangkat batu besar, meninju batang pohon, dan berteriak lantang, seolah hendak menantang alam. "Lihat itu si Sandi," bisik para ibu yang menjemur pakaian di tepi sungai. Badannya memang kuat, tapi lidahnya juga tajam. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menantang. Sandi memang dikenal keras kepala. Sedikit saja ada yang menyinggungnya, ia langsung naik pitam. Beberapa pemuda kampung bahkan sudah tak mau bergaul dengannya lagi karena sikapnya yang suka meremehkan orang lain. Kalau mau jadi kuat, jangan cuma ngomong aja. "Latihanlah kayak aku," ujarnya suatu sore kepada Amir, temannya yang lebih kurus. Amir hanya menunduk, tak berani membantah. Sikap sombong itu semakin menjadi-jadi. Ia sering berjalan di tengah kampung tanpa baju, hanya memakai celana pendek, memperlihatkan otot-ototnya yang menegang setiap kali ia bergerak. Anak-anak kecil menatap kagum, tapi para orang tua hanya menggeleng pelan. Kalau terus begitu, suatu saat nanti pasti akan ada yang menegurnya, ucap Pak Lurah suatu hari dengan nada prihatin. Dan ternyata perkataan itu benar adanya. Suatu malam, setelah berselisih dengan beberapa pemuda karena masalah sepele, Sandi berjalan sendirian ke tepi hutan. Ia masih marah, dadanya naik turun, menahan emosi. Angin malam berhembus dingin, tapi amarah di dalam dirinya membuat tubuhnya tetap panas. "Biar saja mereka tahu kalau akulah yang paling kuat di kampung ini," geramnya sambil menendang batu. Namun tiba-tiba dari arah pepohonan terdengar suara lirih seperti seseorang sedang memanggil. "Sandi!" Suara itu lembut, tapi menggema aneh, seolah datang dari banyak arah sekaligus. Sandi berteriak melangkah. Ia menatap ke sekitar, matanya menyipit. "Siapa itu?" teriaknya marah. Tak ada jawaban, hanya desir angin yang berputar di antara daun-daun kering. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Sandi!" Sandi menelan ludah. "Kalau kalian mau main-main, keluar saja," serunya keras. Lalu seberkas cahaya hijau muncul di antara pepohonan. Terlihat seperti kunang-kunang, tapi terlalu besar dan terlalu terang hanya untuk seekor serangga. Cahaya itu melayang pelan, lalu berhenti tepat di hadapan Sandi. Dan dari balik cahaya itu tampaklah sosok
seorang bapak tua berpakaian putih. Dengan wajah tenang dan sorot mata lembut. Rambutnya panjang berwarna perak dan kulitnya tampak berpendar samar di dalam kegelapan. Anak muda, suara bapak itu berat tapi menenangkan. Mengapa engkau begitu sombong terhadap sesamamu? Sandi terbelalak. Memangnya siapa bapak ini? Bapak itu tersenyum tipis. Aku bukan dari dunia yang sama denganmu. Aku hanya datang untuk mengingatkan. Sandi melangkah mundur. Kakinya terasa lemas. Maksudnya dari dunia lain? Bapak itu mengangguk pelan. Kau manusia yang keras hati. Tapi alam sudah kasih peringatan. Hati yang tak tahu rendah diri akan ditelan oleh kesombongannya sendiri. Angin berputar makin kencang, membuat dedaunan beterbangan. Hidung Sandi mencium aroma tanah basah yang sangat kuat, seperti datang dari dalam bumi. Pulanglah malam ini, ucap bapak itu lembut. Besok akan ada ujian untukmu. Jika kau masih menolak belajar dari kesalahan, nyawamu akan menjadi taruhannya. Sebelum Sandi sempat menjawab, sosok bapak itu menghilang bersama cahaya hijau. Hening kembali menyelimuti hutan. Sandi berdiri terpaku. Bulu kuduknya meremang. Tapi di balik ketakutannya ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Siapa sosok itu sebenarnya? Keesokan harinya, Sandi merasa tubuhnya lemah. Dadanya terasa berat. Dan setiap kali ia mencoba mengangkat batu seperti biasa, tangannya bergetar. Ia berpikir, itu hanya karena ia kurang tidur. Tapi siang itu, ketika sedang berjalan di tepi sungai, langkahnya tiba-tiba goyah dan tubuhnya jatuh ke dalam air yang dangkal. Amir yang kebetulan lewat berlari menolongnya. Sandi, kau kenapa? Serunya panik. Sandi berusaha berdiri, tapi tak bisa. Lututnya gemetar, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Aku tak tahu, Mir. Tiba-tiba tubuhku lemah. Beberapa warga segera datang membantu. Mereka membawa Sandi ke rumahnya dan memanggil tabib kampung. Setelah memeriksa, tabib itu hanya menggeleng pelan. Bukan penyakit biasa ini, katanya lirih. Seperti ada yang sedang menegur jiwanya. Sejak saat itu, Sandi jatuh sakit. Tubuhnya tak mampu lagi berdiri tegak. Matanya sering melihat bayangan-bayangan aneh di sudut ruangan. Dan setiap malam, ia mendengar suara orang berbisik di telinganya. Suara itu sama seperti yang ia dengar di hutan malam itu. Belajarlah rendah hati, atau nyawamu akan sirna. Malam ketiga sejak sakitnya, Sandi tak sanggup tidur. Ia duduk di ranjang, memandangi lampu minyak yang bergetar karena angin dari jendela. Tubuhnya panas dingin
dan dadanya berdebar cepat. "Tolong aku, siapapun itu. Aku tak mau mati," bisiknya dengan suara serak. Dan seolah menjawab permohonannya, sosok bapak tua berpakaian putih itu muncul lagi. Kali ini di dalam kamarnya. "Sudah kukatakan, ujianmu akan datang," ujar bapak itu tenang. Sandi tersentak. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku dari kaum Bunian, penghuni alam yang berjalan sejajar dengan dunia manusia. Kami hanya menampakkan diri jika manusia mulai lupa pada kebaikan." Sandi terdiam. Bunian, sebutan yang sering ia dengar dari cerita orang tua di kampung. Makhluk yang hidup di alam tersembunyi. Mirip manusia, tapi lebih halus, lebih arif, dan hanya muncul untuk memberi pelajaran. Aku menyesal, Pak," ucap Sandi dengan suara gemetar. "Aku hanya ingin dihormati." "Rasa hormat tidak lahir dari kekuatan otot," jawab sang bapak. "Ia tumbuh dari kerendahan hati dan kasih kepada sesama. Kau terlalu lama menantang dunia hingga lupa bersyukur pada yang menciptakanmu." Air mata Sandi mengalir pelan. Ia menunduk dalam. Sementara angin yang berhembus dari jendela tiba-tiba terasa hangat. Seolah ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bapak itu tersenyum lembut. "Masih ada waktu, anak muda. Tapi kau harus melewatinya dengan hati bersih. Aku akan datang lagi saat waktunya tiba." Dan seperti sebelumnya, sosok itu lenyap perlahan, meninggalkan aroma harum bunga hutan yang samar. Sejak malam pertemuannya dengan sang bapak Bunian, Sandi tak lagi bisa tenang. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia merasa seperti ada mata-mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Setiap malam, suara-suara lirih itu kembali terdengar. Kadang dari arah jendela, kadang dari bawah lantai bambu rumahnya. Suara itu bukan lagi sekadar bisikan, melainkan seruan panjang yang menggema di telinganya. "Bersihkan hatimu, anak muda. Jangan lagi menantang sesama." Sandi menutup telinganya rapat-rapat. Tapi suara itu terus menembus hingga ke dalam dada. Ia menangis diam-diam, menyesali atas segala kesombongannya dulu. Ia teringat wajah orang-orang yang pernah ia sakiti dengan kata-katanya yang tajam. Suatu pagi, setelah sekian hari tak keluar rumah, ia memutuskan untuk berjalan pelan ke tepi sungai. Udara segar, tapi langkahnya terasa berat. Di pinggir sungai itu, ia dulu sering memamerkan kekuatannya, meninju batu dan berteriak menantang langit. Kini ia justru datang dengan kepala tertunduk. "Dulu aku merasa yang paling kuat," gumamnya lirih. "Padahal
semua kekuatan itu hanya titipan. Tiba-tiba arus sungai beriak kecil, meski tak ada angin. Sandi menatap air yang berputar, membentuk lingkaran aneh. Dari tengah pusaran air itu muncul seberkas cahaya hijau lembut, seperti yang pernah ia lihat di hutan. Dan di atas air perlahan berdiri sosok yang sama, bapak tua berpakaian putih. Namun kali ini wajahnya tampak lebih serius. "Engkau datang sendiri," ujarnya pelan. Tanda bahwa hatimu mulai mencari kebenaran. Sandi menunduk dalam. "Aku ingin berubah, Pak, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana." Bapak Bunian itu tersenyum tipis. "Mulailah dengan memohon maaf, bukan hanya pada manusia, tapi juga pada alam yang telah kau tantang. Pohon, batu, air dan tanah, semuanya mendengar kesombonganmu dulu." Sandi memejamkan mata. Ia merasakan desir angin di wajahnya, seolah sungai itu sendiri mendengarkan. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Maafkan aku, wahai alam. Aku telah berlaku sombong padamu." Tiba-tiba angin berhenti. Suara serangga pun lenyap. Hening yang ganjil menyelimuti sekitarnya. Dari dalam air muncul bayangan hitam menyerupai wajahnya sendiri, namun dengan sorot mata yang penuh amarah. Bayangan itu berbicara dengan suara berat. "Kau menantangku dulu. Sekarang kau menyesal." Sandi tertegun. Itu seperti sisi gelap dirinya sendiri. Sosok yang selama ini hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. "Aku memang salah," jawabnya lirih. "Aku sudah banyak menyakiti orang, dan aku menyesal sekarang." Bayangan itu tertawa serak. "Penyesalanmu tak akan berarti jika hanya di bibir." Lalu ia melompat keluar dari permukaan air, berubah menjadi sosok hitam tinggi besar, menyerupai dirinya, namun dengan wajah tanpa mata. Sandi mundur ketakutan. Tapi Bapak Bunian itu berkata lembut, "Hadapi Sandi. Itulah wujud dari hatimu yang gelap. Selama kau tak bisa memaafkan dirimu sendiri, sosok itu akan tetap hidup." Sandi gemetar. Namun ia sadar, inilah ujian yang dimaksud. Ia menggenggam tanah, merasakan dinginnya di telapak tangan. Lalu ia bersujud di tanah itu, menahan air mata. "Ya Allah, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik." Tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Sosok hitam itu mengerang keras. Tubuhnya mulai retak seperti kaca, lalu pecah menjadi debu hitam yang berterbangan di udara. Sungai kembali tenang. Bapak Bunian itu menatapnya dengan senyum damai. "Kau telah melangkah ke arah yang benar, anak muda." Sandi mengangkat wajahnya.
Di pipinya masih ada air mata, tapi dadanya terasa ringan. "Apakah aku sudah dimaafkan, Pak?" "Belum sepenuhnya," jawab bapak itu. "Masih ada satu hal yang harus kau lakukan. Menebus kesalahanmu pada sesama manusia. Alam sudah memaafkanmu. Kini giliran hatimu yang harus belajar berbuat baik." Sandi mengangguk. "Aku akan melakukannya." Bapak Bunian itu menatap langit yang mulai memerah karena matahari terbit. "Ingatlah, kekuatan sejati bukan pada otot atau keberanian, melainkan pada hati yang bisa menahan amarah. Jika kau bisa menguasai dirimu, maka bahkan dunia halus pun akan menghormatimu." Perlahan sosok bapak itu memudar, meninggalkan Sandi yang kini berlutut di tepi sungai dengan perasaan haru. Hari-hari berikutnya, warga kampung heran melihat perubahan Sandi. Pemuda yang dulu kasar kini sering menolong orang. Ia membantu para ibu menimba air, ikut gotong royong membersihkan jalan, bahkan menanam pohon di pinggir sungai tempat ia sering berlatih dulu. "Seperti bukan Sandi yang dulu," gumam salah satu warga. "Benar," sahut Pak Lurah sambil tersenyum. "Mungkin dia sudah mendapat pelajaran dari alam." Namun perubahan itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa pemuda yang dulu sering ia hina merasa tak percaya. "Pasti cuma pura-pura," kata salah seorang dengan nada sinis. "Orang sombong mana mungkin berubah secepat itu." Sandi mendengarnya, tapi ia tak menanggapi. Ia hanya menunduk dan tersenyum. Ia teringat pesan Bapak Bunian. Menahan amarah adalah ujian terbesar manusia. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Sandi keluar menuju tepi hutan. Ia ingin berterima kasih pada sosok Bapak Bunian itu. Ia berdiri di tempat pertama kali mereka bertemu, di bawah pohon besar yang akar-akarnya menjalar seperti tangan. "Pak," panggilnya lirih, "aku sudah berusaha berubah. Aku hanya ingin berterima kasih." Angin berhembus lembut, dan dari balik kabut muncul cahaya hijau samar. Suara lembut menjawabnya dari jauh. "Kau sudah berada di jalan yang benar, Sandi. Tapi ujian terakhir akan datang. Bersiaplah dengan hati yang tenang." Sandi terdiam. Dadanya kembali berdebar. Kali ini, apa yang akan terjadi? Malam itu, langit tampak aneh. Awan menggantung berat di atas kampung, dan angin berhembus membawa hawa panas yang tak biasa. Sandi yang sedang menimba air di sumur di depan rumah merasa bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan dari arah utara kampung. Suara wanita menjerit memecah keheningan. "Api! Api! Rumah Pak Jaiman terbakar!" Sandi langsung berlari sekuat tenaga
ke arah suara itu. Dari kejauhan sudah tampak cahaya merah menyala di antara pepohonan. Api menjilat atap rumah Pak Jaiman yang terbuat dari rumbia kering, menyebar cepat ditiup angin malam. Warga berlarian membawa ember dan gayung, berusaha memadamkan api dengan air seadanya. "Cepat, ambil air dari sungai," teriak seseorang. Namun teriakan itu nyaris tak terdengar karena suara api yang menderu dan tangisan anak-anak yang ketakutan. Sandi segera bergabung membantu. Tapi di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara lirih di telinganya. Suara yang sangat ia kenal. "Ujianmu telah datang, anak muda." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Ia tahu suara itu milik sang bapak Bunian. Tiba-tiba terdengar tangisan dari dalam rumah yang terbakar. "Anakku, tolong, anakku masih di dalam," teriak Pak Jaiman dengan wajah pucat. Tanpa pikir panjang, Sandi langsung menerobos masuk ke dalam rumah yang sudah separuh dilahap api. Asap tebal membuat matanya perih dan sulit bernapas. Tapi ia terus melangkah. "Di mana kamu, Nak?" teriak Sandi. Dari arah kamar terdengar suara anak kecil batuk dan menangis. Sandi segera berlari ke sana. Pintu kamar hampir runtuh, tapi ia menendangnya hingga terbuka. Di pojok ruangan terlihatlah bocah kecil berumur sekitar 5 tahun memeluk boneka, ketakutan setengah mati. Sandi mengangkat anak itu ke dalam gendongan dan berlari keluar, menembus kepulan asap dan bara yang berterbangan. Begitu keluar, warga langsung bersorak lega. Ibu si bocah menangis histeris sambil memeluk anaknya. "Terima kasih Sandi, ya Allah, terima kasih." Namun detik berikutnya atap rumah ambruk dan percikan api mengenai bahu Sandi. Ia jatuh tersungkur, menahan perih luar biasa. Amir berlari menghampiri. "Sandi, bajumu terbakar. Cepat, kita bawa ke tabib." Sandi menggigit bibir menahan sakit. Tapi di balik rasa perih itu, ada sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan karena api, tapi karena perasaan damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menolong tanpa pamrih dan tanpa ingin dipuji. Di antara kerumunan warga, ia sempat melihat sekelebat cahaya hijau di ujung jalan. Sosok Bapak Bunian itu berdiri di sana, menatapnya dengan senyum lembut sebelum menghilang perlahan. Sandi sempat tak sadarkan diri selama 2 hari. Tubuhnya penuh luka bakar di bahu dan lengan kanan. Warga kampung bergantian menjaga dan merawatnya. Bahkan Pak Jaiman tak berhenti menangis di sampingnya. "Kalau bukan karena dia, anak saya mungkin sudah tak selamat," ucap Pak Jaiman dengan suara bergetar. Malam kedua, ketika seluruh kampung sudah tidur, Sandi kembali bermimpi.
Ia berjalan di tengah padang luas yang diselimuti kabut hijau. Di ujung padang berdiri sosok Bapak Bunian dengan pakaian putih berkilau. "Bapak," panggil Sandi lirih, "apakah aku sudah menebus dosa-dosaku?" Bapak itu menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Kau telah melewati ujianmu, anak muda. Nyawamu sempat berada di ujung tanduk, tapi keberanianmu menyelamatkan jiwa lain, membuat hidupmu bernilai." Sandi menunduk. "Aku tak kuat lagi, Pak. Tubuhku sakit semua." Bapak itu melangkah mendekat dan menepuk bahunya. Sentuhannya terasa dingin namun menenangkan. "Sakitmu adalah bagian dari pembersihan. Alam mengambil sebagian rasa sombong yang dulu bersemayam di tubuhmu, menggantinya dengan keikhlasan. Bertahanlah sedikit lagi, dan kau akan lahir kembali sebagai manusia yang baru." Air mata Sandi menetes tanpa sadar. "Terima kasih, Pak. Kalau tidak karena nasihatmu, aku mungkin sudah binasa dalam kesombongan." Bapak Bunian itu tersenyum. "Bukan aku yang mengubahmu, Sandi. Hatimulah yang memilih untuk berubah. Aku hanya menunjukkan jalan." Lalu kabut mulai menipis. Sandi merasakan tubuhnya semakin ringan dan perlahan pandangannya gelap. Ia terbangun dari tidurnya di rumah dengan nafas terengah. Di sampingnya, Amir dan Pak Jaiman sedang duduk menunggui. "Sandi, kau sadar juga?" seru Amir dengan wajah lega. Sandi tersenyum lemah. "Aku tak apa-apa, Mir. Hanya sedikit panas." Pak Jaiman menunduk penuh rasa haru. "Aku berutang nyawa padamu, Nak. Aku takkan lupa kebaikanmu." Sandi hanya menggeleng pelan. "Tidak usah, Pak. Saya cuma ingin jadi manusia yang lebih baik." Beberapa minggu berlalu. Luka di tubuh Sandi mulai mengering dan semangat hidupnya kembali. Namun kini ia bukan lagi pemuda yang suka membusungkan dada. Ia lebih sering tersenyum, menundukkan pandangan ketika berbicara dengan orang tua, dan tak pernah lagi membanggakan kekuatannya. Setiap pagi, ia ke sungai bukan untuk berlatih, melainkan membantu anak-anak kecil yang mencuci pakaian atau sekedar membersihkan sampah di tepian air. Kadang ia berhenti sejenak menatap permukaan sungai, berharap bisa melihat kembali sosok Bapak Bunian itu. Tapi yang tampak hanyalah bayangan dirinya sendiri. Kini dengan tatapan tenang dan rendah hati. "Terima kasih, Bapak," bisiknya pada angin. "Aku akan menjaga nasihatmu selamanya." Angin yang lembut berhembus, membawa aroma bunga hutan yang samar, seperti sebuah jawaban halus dari dunia yang tak terlihat. Musim hujan telah tiba. Rintik air membasahi atap rumah dan tanah kampung yang mulai hijau kembali. Sungai di pinggir hutan
kini mengalir lebih deras, dan kabut pagi turun lebih tebal dari biasanya. Sandi berjalan pelan menuju tepi sungai, membawa sekeranjang kecil berisi bibit pohon bambu. Ia menanamnya satu persatu di sepanjang tepian, agar akar-akar bambu itu bisa menahan erosi dan menjaga air tetap jernih. Amir datang membantu, tersenyum sambil menyerahkan cangkul. "Kau sekarang lebih sering di sungai daripada di rumah, San," ujarnya bercanda. Sandi tertawa kecil. "Dulu aku menantang sungai ini. Sekarang aku belajar menjaganya. Kadang yang paling kuat bukan yang bisa meninju batu, tapi yang bisa menahan diri dari merusak alam." Amir menepuk bahunya. Kalau semua orang di kampung ini berpikir seperti itu, pasti alam akan lebih sayang pada kita. Mereka menanam bersama hingga matahari naik tinggi. Sandi menatap sungai yang mengalir tenang, lalu melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di antara riak air, tampak cahaya hijau samar, bergerak perlahan seperti arus kecil yang hidup. "Lihat, Mir," bisiknya pelan. Amir menatap ke arah yang sama. "Apa itu? Kunang-kunang?" Sandi menggeleng. "Bukan, itu dia." Cahaya itu semakin terang, membentuk siluet sosok bapak tua berpakaian putih, Bapak Bunian yang pernah menuntunnya. Namun kali ini wajahnya tampak lebih damai, dan di sekelilingnya tampak cahaya-cahaya kecil berkilauan, seperti bintang yang turun ke bumi. "Terima kasih, Pak," gumam Sandi. Sosok itu tak bicara. Ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Angin berhembus lembut, dan dalam sekejap cahaya itu lenyap, meninggalkan percikan halus di permukaan air, seperti sinar yang berpadu dengan riak sungai. Amir terpaku di tempatnya. "Apa itu benar-benar?" Sandi menatap sahabatnya, lalu tersenyum dengan mata berkaca. "Dia datang untuk berpamitan. Tugasku sudah selesai." Sejak kejadian itu, nama Sandi dikenal bukan lagi karena kekuatannya, melainkan karena kebaikannya. Ia menjadi contoh bagi para pemuda, mengajak mereka untuk menjaga alam, menolong sesama, dan menghormati orang tua. Bersama warga kampung, ia membuat program kecil, menanam pohon di pinggir jalan, membersihkan sungai, dan memperbaiki jembatan bambu yang rusak. Semua dilakukan tanpa pamrih. Pak Lurah sering berkata pada warga, kalau alam bisa menegur manusia lewat perantara makhluk halus, maka kita seharusnya sadar bahwa dunia ini hidup. Hutan, sungai, dan udara juga punya jiwa. Jadi kita jangan sampai lalai. Sandi hanya menunduk mendengar itu. Dalam hatinya, ia tahu betapa benarnya kata-kata tersebut.
Ia sendiri sudah merasakan bagaimana kesombongan bisa mengundang murka dan bagaimana kerendahan hati bisa membuka pintu berkah. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Sandi duduk di depan rumah sambil memandangi langit. Suara cangkrik berpadu dengan gemericik sungai di kejauhan. Ia menutup matanya, mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dari pemuda sombong yang tak tahu rasa syukur, menjadi seseorang yang kini hidup sederhana dan damai. Di tengah keheningan itu, angin berhembus, membawa aroma bunga hutan. Aroma yang sama seperti ketika Bapak Bunian muncul pertama kali. Ia membuka mata dan tersenyum. "Bapak, semoga dunia Bapak juga damai seperti di sini." Sebuah cahaya kecil berkelebat di depan rumahnya, berputar sebentar, lalu melesat ke langit malam. Sandi tahu itu bukan kunang-kunang biasa. Itu adalah tanda bahwa makhluk dari dunia bunian masih memperhatikan, menjaga keseimbangan antara dua alam yang berjalan berdampingan. Ia menunduk, berbisik pelan, "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua. Aku akan terus berbuat baik, bukan karena ingin dilihat, tapi karena aku ingin menebus masa lalu." Sejak malam itu, kampung di kaki Bukit Barisan dikenal lebih tentram. Tak ada lagi pertikaian antar pemuda. Tak ada lagi suara sombong yang menantang alam. Setiap kali hujan turun dan kabut menutupi sungai, warga sering melihat cahaya hijau berpendar di antara pepohonan. Mereka percaya itu adalah tanda bahwa kaum Bunian masih menjaga kampung mereka. Dan di tepi sungai, di antara rumpun bambu yang ditanam Sandi, selalu ada aroma harum yang menenangkan. Konon, jika seseorang berdiri di sana sambil menundukkan kepala dengan niat yang tulus, ia akan mendengar suara lembut berbisik, "Jadilah rendah hati, maka alam akan menjagamu." Sandi kini hidup dengan tenang, membantu siapapun yang membutuhkan. Dan setiap kali ia menatap bayangan dirinya di sungai, ia tak lagi melihat sosok pemuda sombong yang dulu, melainkan manusia yang sudah belajar dari kesalahan. Ia tahu di balik dunia yang kasat mata ada makhluk-makhluk bijak yang mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati. Dan dengan senyum damai, ia menatap langit sembari berucap, "Terima kasih alam, terima kasih Bapak Bunian."